Lu nggak pernah nunjukin ijazahnya yang asli. Nah, barangkali sibuk, oke lah saya yang datang. Saya yang datang dong, fair kan, gentle. Jangan kabur kok Jokowi nanti tanggal 16 ya. Kalau lu mau didampingin lawyernya ya boleh, tapi jangan bikin keterangan palsu. Bung Rismo Sianipar, Pak Egy Sujana, dan teman-teman yang lain yang selama ini mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi, siap-siap menghuni penjara. Nah, tentu saja ini kabar baik ya, kabar baik buat kita semua, terutama kabar baik bagi Rismon Hasyohalan Sianipar yang sudah memaparkan kepada kita secara saintis tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Oke, kalau kita lihat tuduhan ini adalah sangkaan. Garis bawahi sangkaan atau dugaan. Dugaan ini muncul karena ada banyak kejanggalan yang terlihat. Akhirnya muncul dugaan. Dalilnya adalah dugaan. Dan sejauh ini dugaan itu sudah dibuktikan. Nah, sekarang yang diminta adalah counter dari dugaan. Simpel aja, nggak usah nunjukkan pengacara yang banyak, cukup satu saja, ijazahnya yang dimiliki Jokowi. Makanya kalau mau ditunjukin, tempuh jalur hukum, biar di muka persidangan. Paham? Anda pikir segampang itu mau membeberkan identitas kita di media sosial? Teman-teman, apakah kalian percaya dengan berita ini? UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Jadi ada info terbaru bahwa UGM memberikan keterangan ijazahnya Pak Jokowi dulu ada, sekarang jadi nggak ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang isu ijazah palsu yang saat ini memasuki episode baru gitu ya. Kenapa saya katakan memasuki episode baru? Karena setelah Jokowi mengumpulkan kuasa hukumnya dan berniat menuntut balik para pemfitnah ijazah palsu, orang-orang yang selama ini menuju ijazah Jokowi palsu itu ternyata pada keder. Mereka pada kejang-kejang ya. Ketakutan akan diperkarakan di pengadilan. Ya tentu mereka tidak ingin mengikuti jejak Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, makanya ya jangan asal bacot ya. Bahkan Mbah Egy pun mulai kejang-kejang teman-temannya yang semula bilang akan menggeruduk rumah Jokowi pada tanggal 16, saat ini mengubah redaksionalnya menjadi halal lebih halal dan silaturahmi ke rumah Jokowi. Ternyata mereka semua takut di penjara, gayanya saja selangit ya. Selain itu juga ada kabar yang tidak jelas teman-teman ya. Katanya UGM mengklarifikasi bahwa ijazah Jokowi di UGM hilang. Aduh. Penyebar hoax yang begini ini yang harus diperkarakan dengan sangat cepat ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya bikin surat Jokowi, Anda mantan presiden, kita ingin bersilaturahmi, minimal halal lebih halal. Jadi judul besarnya halal lebih halal, masa nggak boleh halal lebih halal gimana sih? Sama muslim, ya kan? Ya, karena saya pengen sekaligus ingin bertanya, lu nggak pernah nunjukin ijazahnya yang asli. Nah, barangkali sibuk, oke lah saya yang datang. Saya yang datang dong, fair kan, gentle. Jangan kabur kok Jokowi nanti tanggal 16 ya. Kalau lu mau didampingin lawyernya ya boleh, tapi jangan bikin keterangan palsu. Anda bisa jadi masalah di sini ya. Nah, kemudian yang kedua,
Ya. Yang kedua, yang penting lagi, ini poin pentingnya adalah bagaimana kok UGM bisa ngeluarin sampai Jokowi itu jadi sarjana kehutanan. Urusannya aja salah, Jokowi teknologi kayu salah. Jadi oleh karena itu ijazah SMA-nya nggak ada, kok bisa masuk universitas? Itu big question. UGM, gue datangin juga lu tanggal 15. Jangan pada kabur lo, rektor, dekan, ya. UGM, dengar, Egy Sujana dan tim akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha. Mbah, kok sekarang begitu narasinya, Mbah? Ya kurang keras lah. Kayak kemarin-kemarin itu, hei Prabowo, kalau kamu tidak mau membantu kami, jangan halang-halangi. Akan kami seret Jokowi ke pengadilan yang garang ya, yang garang macam kayak kemarin-kemarin. Jangan macam kayak bubur gini, ya kan? Aduh, macam kayak terong kebakar, ya kan? Lemes. Aduh, Mbah Egy gayanya aja selangit ya, baru aja ya kan digertak sama tim kuasa hukum Jokowi akan diperkarakan. Udah kayak terong kebakar. Lanjut. Tangkap Jokowi sekarang juga. Waduh, kelompok setan, kelompok kurang ajar ini. Mak-mak ini ya bacot doang sama dengan Egy Sujana ini. Tangkap mama ini Pak Kapolri, Pak Prabowo, hilangkan orang-orang kayak ini di muka bumi ini atau di republik ini. Bikin aturan kayak Presiden Soeharto dulu itu, Pak Prabowo. Cepet hilangkan kelompoknya Egy Sujana ini, kelompoknya Amin Rais, kelompoknya Roy Suryo itu. Cepat dihilangkan dari muka bumi ini. Aduh, biar tidak bikin sengsara, biar tidak bikin ricuh aja di Republik Indonesia, Pak Prabowo. Tolong kelompok-kelompok mama ini dengan Egy Sujana itu hilangkan di muka bumi ini. Tekap. Ya, gini Bang ya, itu yang tangkap Jokowi itu adalah orang-orang yang masih belum tahu bahwa mereka saat ini sedang berada dalam kondisi sulit ya. Hahaha. Sebentar lagi akan dituntut oleh kuasa hukum Jokowi. Jadi dia masih garang ya kan? Kenapa ya? Karena dia cuma kroco-kroco ya. Dia nggak ngerti bahwa sebetulnya selama ini dia hanya dimanfaatkan ya kan. Sementara orang-orang yang memanfaatkan mereka ya, Mbah Egy dan lain sebagainya itu saat ini sudah mulai ketar-ketir ya, sudah mulai keder, sudah mulai kejang-kejang, takut mereka akan menyusul Gus Nur dan juga Bambang Tri. Tetapi anak buahnya masih bersemangat. Tangkap Jokowi, padahal dia nantilah yang ujung-ujungnya ditangkap. Lanjut. Teman-teman, apakah kalian percaya dengan berita ini? UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Jadi ada info terbaru bahwa UGM memberikan keterangan ijazahnya Pak Jokowi dulu ada, sekarang jadi nggak ada nih. Udahlah, jujur aja. Kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, ya tunjukin buktinya gitu. Jangan tiap hari kita tuh media pemberitaan keruh dengan pemberitaan semacam ini nih. Jujur aja lah. Ayo, berani nggak? Sampaikan pada publik. Jangan seperti ini. Emang publik bodoh. Sampaikan yang jujur ya. Ya, ini teman-teman ya, yang harus segera ditelusuri. Ini media apaan gitu kan? Sawitku.id. Sawitku masa depanku. Sudah jelas ini adalah media yang enggak jelas ya. Karena apa? Ini kemungkinan besar sebetulnya adalah media online yang khusus mengulas tentang persawitan gitu ya, mulai cara menanam ya kan, kemudian harga jual, kemudian cara memanen dan lain sebagainya ya. Kemungkinan besar milik salah satu anak wabah. Kemudian ya isinya melipir-melipir ke dunia perpolitikan dan menulis sebuah berita. UGM katanya saat ini berdalih ijazah Jokowi hilang ya. Pengamat publik desak audit forensik.
Saya mencurigainya gitu loh. Ini adalah berita hoax gitu ya, dan ini harus segera ditelusuri dengan segera, dan orang-orang penyebar hoax seperti inilah yang seharusnya itu segera diproses secara hukum ya. Nggak usahlah melalui Dewan Pers, karena saya yakin ini nggak terdaftar di Dewan Pers media online yang barusan. Lanjut. Mantan Presiden Jokowi sudah menunjuk sejumlah pengacara untuk mempengadilankan sejumlah orang yang selama ini terus saja mempermalukannya karena menganggap ijazah beliau palsu. Jadi, Bung Rismo Sianipar, Pak Egy Sujana, dan teman-teman yang lain yang selama ini mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi, siap-siap menghuni penjara. Begitu kira-kira ya. Dan ini merupakan kelompok kedua yang akan masuk penjara setelah Pak Bambang Tri dan Gus Nur terlebih dahulu semasa Pak Jokowi berkuasa sudah menghuni Hotel Prodeo. Jadi sekali lagi siap-siap ini menjadi penghuni penjara kelompok atau gelombang kedua. Ya begitulah kira-kira ke depan. Tapi apakah teman-teman ini harus selalu di penjara? Kasihan juga kan. Kan hanya meminta kejelasan informasi saya kira. Pak Rismo Sianipar dengan keahliannya, Pak Egy Sujana dengan beberapa asumsi atau dugaan faktanya yang dimiliki tentang keaslian ijazah Pak Jokowi, kan hanya ingin memperoleh kejelasan. Andainya tidak dibawa ke pengadilan pun sebetulnya akan ya jelas jika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Itu aja sebetulnya sih. Jadi sekarang tergantung dari Pak Jokowi sendiri. Apakah mau memenjarakan mereka atau menunjukkan langsung ijazah asli yang diminta oleh sejumlah pihak sekarang ini. Dan meyakinkan penjelasan Pak Rismo Sianipar itu sangat meyakinkan publik bangsa ini. Seolah-olah ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kalau saya berada di sampingnya Pak Jokowi, saya mau ingatkan, mau bisikan, Pak, tunjukkan saja ijazah itu ke publik supaya orang-orang itu tidak ribut. Gitu kira-kira. Selesai masalahnya. Ya. Tahu sendiri kan? Iyalah. Tahu apa bang? Ketakutan ya. Ini adalah orang yang beberapa konten-kontennya ya, Anda bisa tengok ya kalau nggak dihapus konten-kontennya. Ini orang adalah salah satu orang yang berada di barisan pembenci Pak Jokowi gitu ya. Yang mengatakan beginilah, mengatakan begitulah, bernarasi beginilah, bernarasi begitulah. Dari omongannya barusan kita udah bisa menebak lah. Ini orang keder. Udah Pak ya, saran saya segera hapus konten-konten Anda semua sebelum di screenshot dan sebelum dijadikan data oleh kuasa hukum Pak Jokowi ya, karena nanti kalian juga akan menyusul itu Bambang Tri sama Gus Nur ya, bersama juga itu Mbak Egy ya, Dokter Mangkrak dan juga si Krismon itu ya, si krisis moneter itu. Lanjut. Salam kawan, ini masih tentang ijazah Jokowi. Persoalan ini saya heran ya, kok bisa berkepanjangan, padahal sangat mudah sekali untuk dihentikan. Sangat mudah, sangat sederhana. Tapi saya melihat ada 3 persoalan di sini. Yang pertama, memang salah tanggap atau menerjemahkan tentang persoalan ini. Kemudian yang kedua, memang kekurangan literasi. Dan yang ketiga, memang disengaja untuk ditutup-tutupi. Saya ingin menjelaskan pelan-pelan ya. Ini argumentasi saya. Persoalan ini sebenarnya sangat sederhana. Karena objeknya juga jelas, yaitu ijazahnya. Cuma ini memang di framing sedemikian rupa, kemudian dibungkus, sehingga sulit untuk ditebak dan dihentikan. Tapi mari kita lihat sebenarnya alurnya. Yang pertama, kita harus menerjemahkan perkara ini dengan tepat.
Kita sering mendengar ya bahwa yang menuduh ya harus bisa membuktikan. Dalilnya seperti itu. Oke, kalau kita lihat tuduhan ini adalah sangkaan. Garis bawahi sangkaan atau dugaan. Dugaan ini muncul karena ada banyak kejanggalan yang terlihat. Akhirnya muncul dugaan. Dalilnya adalah dugaan. Dan sejauh ini dugaan itu sudah dibuktikan. Nah, sekarang yang diminta adalah counter dari dugaan. Nah, selama ini yang terjadi, narasi dugaan dikonter dengan narasi pembuktian bahwa itu asli tanpa menunjukkan objeknya. Ini nggak bakalan selesai. Nggak bakalan, semua narasi berkonter narasi. Jadi sebenarnya yang mendalilkan dugaan bahwa ijazah itu palsu sudah membuktikan bahwa munculnya dugaan ini karena beberapa hal sudah dibuktikan. Nah, dugaan ya, sekali lagi dugaan. Dalilnya adalah dugaan loh. Dalilnya bukan objek, tapi dugaan atau sangkaan. Nah, sangkaan ini harus dibuktikan di counter dengan menunjukkan objek yang menjadi dugaan itu. Mudah sekali dan ini akan berhenti. Saya jamin ini akan berhenti. Aduh Pak, nggak usah lah, ya kan? Seolah-olah memberikan masukan, beginilah, begitulah, bilang aja, ya kan? Anda ini dalam kategori ketakutan gitu loh, bukan sangkaan, dugaan. Alah, Anda ini pakar hukum dari mana? Anda belajar ilmu bahasa di mana? Hah? Bahwa selama ini kalian menduga, bukan menyangka. Kalau kalian menduga, kalian tidak akan memfitnah gitu loh. Kalau menduga itu semua tuduhannya itu diawali dengan kata dugaan. Tidak. Kalian tidak menduga, kalian menyangka. Dan kalau memang kalian mengatakan, kami cuma sekedar menduga, hehe, takut saya, takut ya. Aduh, nyatanya penakut juga para pembenci Pak Jokowi ya. Padahal baru dikretak aja mengumpulkan tim kuasa hukum ya untuk memproses para orang-orang yang selama ini memfitnah Jokowi memiliki ijazah palsu. Udah keder semua, bro. Aduh, ampun ya kan. Lagian Pak ya, kalau sekedar dugaan, maka tidak ada kewajiban bagi Jokowi untuk menunjukkan. Paham Pak ya? Dari sini paham nggak ya? Jangan jenggot aja yang diputihin ya. Dengan jenggot putih, kumis putih itu indikasi bahwa Anda sudah sepuh, sudah tua ya kan. Tunjukkanlah kesepuhan ketuaan Anda. Jangan seperti orang tua karena kejemur ya. Kalau kalian cuma menduga, maka tidak ada kewajiban bagi Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Kan kalian cuma menduga. Kalian menyangka pun Jokowi juga tidak perlu menunjukkan ijazahnya kecuali Anda menyangkakannya itu di pengadilan ya dengan mendaftarkan perkaranya gitu loh. Kok bisa kalian menduga kemudian Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kepada kalian? Emang kalian siapa? Mikir dikit Pak ya. Aduh, kayak seolah-olah ingin sok pintar. Nggak taunya kelihatan dungu. Lanjut. Simpel aja, nggak usah nunjukkan pengacara yang banyak, cukup satu saja, ijazahnya yang dimiliki Jokowi. Makanya kalau mau ditunjukin, tempuh jalur hukum, biar di muka persidangan. Paham? Anda pikir segampang itu mau membeberkan identitas kita di media sosial, dan itu bisa dilihat orang banyak, bahkan mungkin seluruh dunia. Apa Anda nggak takut? Ya, itu identitas kita dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sekarang ini banyak sekali penipuan. Tahu-tahu ada yang nelpon, katanya anak kita masuk rumah sakit lah, tabrakan lah katanya. Ujung-ujungnya minta duit, minta tebusan. Nah, paham kau? Apalagi ini identitasnya seorang mantan presiden. Nggak segampang itu Ferguson. Ya, apa jangan-jangan niat kalian memang ingin menjerumuskan Pak Jokowi dengan cara-cara seperti ini? Pak Jokowi nggak bodoh. Asal kau tahu. Coba saya tantang Anda. Coba beberkan identitas Anda.
Atau ijazah anak Anda kah? Kalau ada, saudara Anda di media sosial. Apa Anda nggak takut dimanfaatin orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Mikir. Nah, bener kan apa yang saya sampaikan? Kalau kalian menginginkan Jokowi menunjukkan ijazahnya, maka tuntut tuduhan-tuduhan Anda itu harus diperkarakan di pengadilan. Baru nanti kalian yang menuduh itu menunjukkan bukti-bukti kepalsuan ijazahnya Jokowi. Nah, nanti setelah kalian sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya sebagai counter attack begitu loh, sebagai pembelaan. Tetapi kalau kalian tidak pernah bisa membuktikan ijazahnya Jokowi itu palsu, Pak Jokowi walaupun di persidangan tidak wajib menunjukkan ijazah aslinya. Ya, dan kalau memang tidak dibawa ke ranah hukum, lebih parah lagi, nggak ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Jadi ketika dibawa ke ranah hukum, ini justru angin segar bagi kalian ya kan untuk melihat ijazah Jokowi yang asli ya. Tapi nyatanya takut. Aduh, lanjut. Hari ini kita akan ulas ya kasus lanjutan tentang ijazah palsu Jokowi. Karena tanggal 9 hari Rabu 9 April 2025 yang lalu, sejumlah tim dari Jokowi, tim kuasa hukum Jokowi mendatangi rumah Jokowi di Sumber Solo sana begitu. Dan dalam wawancara media, kuasa hukum Jokowi menyatakan akan mengambil sejumlah langkah hukum terhadap pihak-pihak yang disebut mengedarkan, mengutip istilahnya Jokowi ya, mengedarkan fitnah murahan yang selalu diulang-ulang berkaitan dengan ijazah palsu Jokowi. Nah, bagaimana pemirsa, ini kabar apa? Apakah kabar buruk atau kabar baik? Nah, tentu saja ini kabar baik ya. Kabar baik buat kita semua. Terutama kabar baik bagi Rismon Hasyohalan Sianipar yang sudah memaparkan kepada kita secara saintis tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Kasihan kali aku sama si Rismon ini ya. Rismon, kau ternyata pendapat kau itu hanya digunakan sebagai bahan bakar oleh golongan para pembenci Jokowi untuk kembali menghangatkan isu ijazah palsu. Tetapi seperti yang kita dengar dari si Tompel barusan, ujung-ujungnya kau yang disuruh untuk membuktikan. Kau dijadikan alat ternyata. Kau hanya dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin anak-anak wabah untuk memfitnah Jokowi terkait ijazah palsu. Tetapi begitu diperkarakan, kau sendiri yang harus membela. Kau yang harus menunjukkan hasil analisis kau yang sangat dangkal itu. Paham kau? Kasihan kali aku sama si Rismon itu, si krisis moneter. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang semua ya yang anak-anak abah gitu ya, para pembenci Pak Jokowi yang rame-rame meminta Jokowi tidak membawa tuduhan ijazah palsu ke ranah hukum. Kurang lebih seperti itulah ya alibinya. Nggak usah lah Pak repot-repot mengumpulkan kuasa hukum ya, cukup tunjukkan ijazahnya saja, semua persoalan selesai. Lah, justru dengan memperkarakan ke ranah hukum itulah nanti ada peluang ijazah Jokowi yang asli itu dihadirkan. Nah, kalau menunjukkan ijazah asli tidak di persidangan, terus di mana? Di rumah kalian, ditunjukkan kepada siapa? Lantas siapa yang akan menilai keasliannya? Koplak kalian itu. Sutron asal manga. Bilang saja kalian takut di penjara menyusul Bambang Tri dan juga Gus Nur. Makanya jangan sok-sokan. Si Tompel pun ujung-ujungnya menyalahkan si Rismon, disuruh membuktikan. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.